Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, santriwan dan santriwati SDIT Muhammadiyah An-Najah yang Ustadzah cintai dan Ustadzah banggakan. Bagaimana kabar antum semua? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya nak ya. Oke, sebelumnya Ustadzah mau tanya, bagaimana kabar hafalan antum-antum semua? Di rumah, hafalannya sering dimurojaah kah? Atau hanya menambah hafalan saja kah? Atau bahkan sudah mulai jenuh dan malas untuk hafalan ya nak ya? Teman-teman, sudah pernah mendengar sebuah hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran belum? Kalau belum, Ustadzah bacakan ya nak ya. Ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, jadi Allah sudah menjanjikan beberapa ganjaran untuk orang-orang yang mau belajar dan menghafal Al-Qur'an. Di antaranya, yang pertama, Allah akan menempatkan orang-orang yang menghafal Al-Quran di surga sesuai dengan jumlah hafalannya. Jadi nak, semakin banyak antum hafal ayat di dalam Al-Quran, maka semakin tinggi pula derajat antum nanti di surga. Yang kedua, Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi para penghafalnya. Jadi Al-Quran bisa menjadi penolong untuk kita ya nak ya, kelak di hari akhir. Ketika Allah menghisap kita, Allah menghitung amal kita, nah Al-Quran bisa jadi syafaat untuk kita. Yang ketiga, Allah menjanjikan sebuah pakaian kemuliaan dan sebuah mahkota bagi para penghafal Al-Quran. Wah, jadi ya nak ya, di hari akhir kelak, di depan semua makhluk saat itu, Allah akan memberikan sebuah mahkota dan sebuah jubah yang indah bagi para penghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan mahkota untuk orang tua yang anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Wah, luar biasa sekali ya nak ya, ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan bagi para penghafal Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi salah satunya ya nak ya. Nah teman-teman, selama menghafal Al-Quran, sering mengalami kesulitan nggak? Misal, sudah menghafal berulang kali, masih nggak hafal juga. Nah, Ustadzah punya beberapa tips yang bisa antum lakukan agar antum bisa lebih mudah menghafal, insya Allah ya nak ya. Tips yang pertama, suci dari hadas. Jadi usahakan sebelum antum mulai menghafal, silahkan ambil wudhu terlebih dahulu ya nak ya. Karena saat kita dalam keadaan berwudhu, selain kita suci dari hadas, raga kita juga dalam keadaan segar ya nak ya, yang insya Allah kita akan lebih mudah menghafalnya. Yang kedua, mencari tempat yang nyaman. Jadi ketika hendak menghafal Al-Quran, silahkan antum mencari tempat yang nyaman untuk menghafal ya nak ya. Tidak harus tempat yang bagus, yang penting tempatnya bersih dan usahakan tidak berisik ya nak ya. Jadi jauh dari televisi dan usahakan jauh dari mainan yang mengganggu konsentrasi ya nak ya. Yang ketiga, menghafal melalui audio. Nah, setiap pagi kan Ustadzah share itu ya nak ya, audio yang berisi ayat yang harus antum hafalkan hari itu. Nah, jika antum misal tidak suka dengan audio yang Ustadzah share, wah ini kayaknya Ususna nih terlalu susah nadanya, aku nggak mau nada yang ini mah gitu, aku mau nada yang lain. Nah boleh antum cari di YouTube ya nak ya, misal cari Murotal, Surat, An-Naba. Ada tuh kan banyak pilihannya. Nah, antum pilih yang suka yang mana. Boleh antum pakai nada yang lain. Yang penting antum bisa lebih mudah menghafalnya ya nak ya. Nah, audio ini bisa antum dengarkan berulang-ulang. Misal antum saat mengerjakan tugas sambil mendengarkan audio
murotal surat An-Naba misal. Nah, kemudian saat antum lagi membantu ibu menyapu, nah sambil dengerin murotal, kalau antum ulang-ulang terus mendengarkan itu terus, lama-lama antum akan hafal dengan sendirinya ya nak ya. Yang keempat, dengan membaca berulang-ulang. Misal antum tidak terlalu suka mendengarkan audio, antum pengennya membaca aja, boleh. Antum ambil juz amma, antum buka, kemudian antum baca berulang-ulang. Hari ini menghafal surat An-Naba ayat 5 misal. Antum baca surat An-Naba ayat ke-5 dibaca 17 kali, sekali duduk. Antum baca berulang-ulang 17 kali. Nanti setelah sholat 5 waktu, misalnya habis sholat duhur, antum buka juz amma antum baca lagi 17 kali. Setelah sholat asar, antum baca lagi 17 kali. Nah, dengan sering membaca itu tadi, kita akan lebih mudah menghafal ya nak ya. Untuk tips yang terakhir, mintalah ayah atau ibu atau kakakmu untuk menyimak hafalanmu sebelum tidur ya nak ya. Misal sebelum tidur, antum minta tolong sama ibu, Bu, hari ini aku ada tugas menghafal surat An-Naba ayat 7 misal. Nah, tolong disimak ya Bu ya, yang salah di mana. Nah, dengan antum simakan dengan orang tua antum atau dengan kakak antum, insya Allah antum akan lebih cepat mengingatnya. Itu bisa jadi murojaah juga ya nak ya. Nah, itu saja sedikit tips yang bisa Ustadzah berikan. Semoga bisa membantu antum agar lebih mudah menghafal. Tetap semangat, jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Ustadzah akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.